Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tema kita hari ini sang cahaya di tahun baru. Gak hanya di tahun baru sih, tahun lama juga. Sampai kapanpun beliau adalah sang cahaya buat diri-diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkannya, telah menjadikannya, dan telah memperkenankannya menjadi cahaya buat alam semesta, dan kita bagian di antaranya. Qala Jabir bin Abdillah, berkata sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, demi ayah bundaku. Masa itu orang kalau mau tanya sesuatu yang penting bertanya dengan sumpah. Sebelum ada larangan untuk tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini orang-orang dulu kalau sumpah menunjukkan kesungguh-sungguhannya bersumpah dengan nama ayah bundanya. Bi abi wa ummi. Sampai kemudian ada larangan, tidak diperkenankan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu pun ada larangan untuk tidak boleh bersumpah dengan nama Allah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali. Karenanya Imam Al-Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah bersumpah, la sadiqan wala kadiban, benar pun nggak sumpah, apalagi bohong gitu. Nah, jangan sampai kita gampang-gampang sumpah. Kata Allah, la taj'alullaha urdatan li aimanikum. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai bahan sumpahan kalian. Maksudnya jangan gampang-gampang bikin nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan sumpah kalian. Apalagi kalau sampai kayak di masa-masa sekarang ya, orang bersumpah dilantik dengan nama Allah, kemudian dia menggunakan jabatannya tersebut untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bersumpah dengan nama Allah kemudian korupsi. Dia telah bersumpah dengan nama Allah kemudian tidak menjalankan amanatnya. Itu urusannya bukan main-main. Urusannya bukan main-main. Kita doakan semoga negeri kita ini selalu berada dalam kedamaian. Semoga Allah pilihkan pemimpin-pemimpin buat kita yang sayang sama rakyat, yang takwa sama Allah, yang mencintai negaranya, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai umat Islam, yang mencintai agamanya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak seperti itu, kita doakan mudah-mudahan Allah yang mengurusi mereka semuanya, insyaallah. Amin. Ini ancaman luar biasa ini ya. Mudah-mudahan Allah yang ngadepin mereka semuanya. Begitu kan ya? Amin. Saudaraku sekalian saya muliakan, Jabir bin Abdillah bertanya, bi abi wa ummi,
dengan nama ayah bundaku, atas nama ayah bundaku, wahai Rasulullah, beritahu aku apa hal pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Qala, menjawab baginda kita Nabi besar Muhammad, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Jabir, sebelum Allah ciptakan arsy, sebelum Allah ciptakan kursi, sebelum Allah ciptakan langit bumi, sebelum Allah ciptakan surga neraka, sebelum Allah ciptakan Sidratul Muntaha, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Nabimu Muhammad. Allah ciptakan Nabi Muhammad berupa cahaya. Dialah sang cahaya. Sebelum Allah ciptakan apapun dan siapapun, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad berupa cahaya yang Allah ciptakan min nurih, dari cahayanya Allah. Itulah makna dari yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian semua dari Allah Subhanahu wa taala nur, cahayanya Allah, bagindamu Nabi besar Muhammad, wa kitabum mubin, dan Al-Quran yang jelas. Nabi Muhammad telah datang membawa Al-Quran yang jelas, membawa petunjuk. Yahdi bihillah, dengannya, dengan Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti jalan keridhaan. Kamukah di antaranya? Kitakah di antaranya? Sayakah di antaranya yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad? Dialah sang cahaya. Masalahnya, adakah kamu salah satu dari yang terbiasi, yang tercahayai dengan cahayanya Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah bercerita, fi dzatal lailah, suatu malam lagi enak-enak sholat, tahu-tahu baju saya robek. Sehingga saya pun harus menjahit dulu baju saya yang robek tersebut. Tengah-tengah jahit baju nih, benangnya habis, saya keluarkan jarum dari benang, mau masukin benang yang baru, tahu-tahu lampunya mati. Membuat saya terkejut, jarumnya jatuh. Saya cari-cari jarum dalam kegelapan, gak nemu jarum saya. Mana tadi tuh? Nyari-nyari gak ketemu. Id aqbal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi Muhammadnya datang. Nyibak kamar, tirai kamar. Begitu tersibak oleh Nabi Muhammad, kamarnya langsung jadi terang. Dengan mudah kutemukan jarumku yang hilang.
Kupandangi jarum, kupandangi wajah Nabi Muhammad. Kusampaikan padanya, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Alangkah sangat terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Alangkah sangat terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Semoga mata kita Allah izinkan memandang indah cahaya itu. Jika tidak di dunia, sekurangnya nanti di akhirat. Jangan sampai ada seseorang di antara kita yang tak mampu melihat cahaya terang itu, insya Allah. Semoga semuanya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga semua mata kita dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga semua di antara kita dapat memandang cahaya terang Nabi besar Muhammad. Sekurangnya di akhirat. Siapa tahu ada seorang di antara kita yang dari sejak berada dalam alam kubur telah diperkenankan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa tahu ada seseorang di antara kita yang saat sakaratul maut dihadiri oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu ada seseorang di antara kita yang bahkan dari sejak hidupnya telah bertemu dengan Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpinya. Siapa tahu? Siapa tahu kita menjadi salah satunya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, alangkah terangnya cahayamu itu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Celaka. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Semoga bukan kamu, bukan saya. Semoga bukan anak-anak. Alladzi idza dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang-orang yang tidak memiliki rasa di hatinya kepadaku wahai Aisyah. Orang-orang yang ketika aku diceritakan di depannya, orang-orang yang ketika namaku disebut-sebut oleh seseorang di dekatnya, lam yusalli alai, tak bergerak lisannya untuk bersolawat kepadaku. Yang hatinya hampa dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab yang hatinya hampa dari rasa cinta kepada Nabi, artinya hatinya belum terdapat cahaya. Dan bagaimana mungkin hati yang gelap akan dapat melihat cahaya? Bahkan matahari seterang itu tak mampu dilihat oleh seseorang yang buta. Ada wanita cantik bernama Ummu Jamil. Kecantikannya tak diragukan lagi di Mekah. Sampai-sampai orang lupa siapa namanya, semua memanggilnya dengan Ummu Jamil, sang ratu kecantikan. Matanya elok bagaikan elang. Hidungnya mancung tinggi, sangat menawan. Bibirnya indah,
Siapapun melihatnya pasti akan memalingkan wajah untuk dapat mengamati keindahan rupanya. Ummu Jamil, wanita tercantik di kota Mekah pada masanya. Ia adalah istri dari seorang laki-laki bertampang rupawan, paman dari sang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya rupawan sampai setiap orang yang memanggilnya akan berkata, fa innahu Abu Lahab, sesungguhnya dia adalah pemilik wajah yang menyala-nyala. Sayangnya ketampanan rupanya tidak diiringi dengan ketampanan hatinya. Demikian pula dengan sang istri Ummu Jamil. Sayangnya kecantikan wajahnya tidak diiringi dengan kecantikan hatinya. Hatinya ia biarkan berada dalam kegelapan. Demikian pula sang suami dan keluarganya. Cantik rupa, tanpa cahaya di hati, ternyata hanya membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka berkali-kali. Hingga Allah pun berkata tentang mereka, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kamu wahai pemilik wajah yang menyala. Sungguh-sungguh kamu telah celaka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada bermanfaat hartamu, tak ada bermanfaat anakmu. Meski kamu memiliki harta yang miliaran pada masa tersebut. Meskipun kamu kaya raya, meskipun anak-anakmu begitu pinter-pinter, cakep-cakep, gak ada artinya semuanya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron dzata lahab. Kelak kamu hanya akan memasuki api neraka yang berkobar-kobar. Wamra'atuhu, dan istrimu Ummu Jamil, hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar, fi jidiha hablun min masad, di lehernya ada tali yang mengikat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ummu Jamil, perempuan cantik, sang ratu kecantikan Mekah ini, satu waktu mendatangi Nabi Muhammad yang kala itu sedang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia nyari-nyari, habis turunnya ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, dicari-cari. Di mana tuh Muhammad? Di mana Muhammad? Ini sami'tu innahu qad hajana. Mana tuh si Muhammad tuh? Katanya dia habis hijab, habis menyindir-nyindir dengan puisi gitu. Terhadap turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tabbat yada abi lahab itu. Dia bilang, mana dia tuh si Muhammad? Kabarnya dia telah menjelek-jelekkan kami dengan puisi-puisinya itu, dengan syair-syairnya itu. Dia cari-cari, ada yang bilang, oh kamu cari Muhammad Ummu Jamil, ada tuh dekat Ka'bah. Dan memang betul, Nabi Muhammad kala itu sedang berada di dekat Ka'bah bersama dengan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Mereka berdua sedang mengobrol, cerita-cerita tentang siapa aja yang baru masuk Islam, apa saja yang dapat kita kerjakan, dan seterusnya. Didekati oleh Ummu Jamil. Sebelum masuk ke dalam area tersebut, Ummu Jamil nyari-nyari batu. Ketemu batu gede, sebesar kepala manusia. Dibawa tuh batu, bahkan lebih besar daripada itu ya, sebesar anak bayi batunya. Dibawa masuk dalam masjid dengan keringetan, dengan ngos-ngosan karena bawa batu sebesar itu. Sampai begitu telah berada di hadapan baginda Nabi Muhammad. Dan di depan Sayyidina Abu Bakar,
Ummu Jamil berkata, Abu Bakar, mana tuh teman kamu itu? Aku dengar ia telah mencaci maki kami dengan syair-syairnya. Katakan padanya, kalau aku berjumpa dengannya, aku akan pukulkan batu ini di atas kepalanya. Sayyidina Abu Bakar bingung. Ngeliatin Ummu Jamil, ngeliatin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di hadapannya. Dia bahkan tak mampu melihatnya. Nabi Muhammad ada di hadapannya. Tapi Allah tak perkenankan Ummu Jamil untuk dapat memandangnya. Nabi Muhammad ada di hadapannya. Tapi Allah tidak memperkenankan wanita cantik rupawan ini untuk dapat melihatnya. Sebab cantiknya mata, cantiknya wajah tak akan bermanfaat jika tak dibarengi dengan cahayanya hati. Cahaya matamu tak akan berguna jika tidak dibarengi dengan cahaya batinmu. Ummu Jamil kemudian berlalu. Ketika ia telah berlalu, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Halla ra'atka ya Rasulullah?" Apakah dia tak dapat memandangmu, wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Kaifa ra'ani ya Abu Bakar al-ainul umya?" Bagaimana dapat memandangku, wahai Abu Bakar, hati yang gelap dari cahaya? Bagaimana dapat memandangku, wahai Abu Bakar, hati yang gelap dari cahaya? Adakah hatimu, hatiku telah bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad? Ataukah justru sebaliknya? Adakah hatimu, hatiku masih gelap? Adakah hatiku telah bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad? Ataukah ia masih gelap tertumpuk dosa demi dosa? Adakah ia telah tertumpuk dengan kegelapan dari kegelapan akhlak dan budi pekerti? Ataukah ia masih tertumpuk dengan cinta terhadap dunia yang semakin membutakan mata hati? Adakah hati kita telah tercahayai dengan cahayanya Nabi? Ataukah masih gelap karena mencintai seseorang yang bahkan tidak halal bagi kita untuk kita cintai? Sebuah pertanyaan yang harus kamu hadirkan di awal tahun ini, agar sisa hidupmu yang tersisa bisa perlahan-lahan kamu gunakan untuk mengangkat, untuk menyingkap tabir-tabir tersebut. Sehingga saat datang ajal, semoga kita semua telah tercahayai dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Orang kalau ada cahayanya Nabi Muhammad, ada cirinya nggak sih? Ada. Cahaya Nabi Muhammad kalau sudah masuk dalam diri seseorang, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, 4 hal ini akan tercahayai. 1, ilmu.
Orang kalau udah bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad, Allah akan anugerahkan pada dirinya ilmu memandunya menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi seorang wanita yang solehah dengan ilmunya. Dia tahu caranya mengerjakan sholat. Dia tahu caranya mengerjakan kewajibannya kepada Allah. Makanya enggak ada orang yang jadi hambanya Allah yang enggak dikasih ilmu. Ilmu caranya ibadah dengan benar. Orang tuh kalau udah dapat hidayah, dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti bakalan seneng nyari ilmu. Kalau dibilang saya udah hijrah nih, tapi cara sholat masih nggak bener, cara ibadah nggak bener gitu. Tuh teman-teman sekalian, caranya jadi istri dia nggak tahu gitu. Caranya didik anak dia nggak ngerti. Berarti cahayanya belum terang. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi memberi petunjuk padaku untuk meninggalkan dosa. Apa kaitan antara meninggalkan dosa dengan buruknya hafalan? Kata Syekh Waqi, fa'innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada hati yang gelap penuh dengan dosa-dosa. Teman-teman, ilmu adalah cahaya. Ilmu cahaya. Imam Syafi'i menyampaikan bait-bait syair tadi itu ketika beliau tuh satu waktu mau hadir majelis taklim, mau ngajar. Di tengah jalan kelihatan perempuan cantik dan hati Imam Syafi'i terfitnah padanya. Tunggu dulu dah, liatin dulu mukanya, cakep bener tuh orang. Imam Syafi'i menuju ke majelis ilmu. Begitu sampai di sana Imam Syafi'i mengajar, mau nginget-nginget satu hadis nggak ketemu-ketemu. Pulang dari majelis, sebelum pulang ke rumahnya Imam Syafi'i berkunjung kepada gurunya Syekh Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi. Aku mengadu kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalanku. Syekh, kok bisa tahu-tahu saya mau nyebut hadis nggak ketemu-ketemu? Buruk banget nih hafalan saya, kenapa Syekh? Tunggu, tadi di jalan sebelum ke majelis kamu ngapain yang nggak kayak biasanya? Liatin cewek cakep. Itulah dia Syafi'i. Ilmu itu cahayanya Allah. Jangan kamu tutup cahayanya Allah dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Sebab ilmu adalah cahaya. Tak akan Allah berikan cahaya itu kepada orang-orang yang ahli maksiat. Makanya teman-teman, kamu kepengen bisa dapat cahayanya Allah,
Cari ilmu, tinggalkan dosa. Subhanallah. Orang-orang yang hatinya telah bercahaya dengan cahayanya Nabi besar Muhammad. Cahaya Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Allah karuniakan ilmu yang bercahaya. Apakah semua orang berilmu artinya dia telah memiliki cahaya? Bukan. Enggak begitu. Enggak begitu. Ada banyak orang-orang yang bahkan hafal Al-Quran. Kama unzil, kata Nabi Muhammad. Hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Akan tetapi Quran mereka tak pernah sampai ke hati. Hanya sampai di tenggorokan. Ilmu tanpa cahaya. Kayak gimana tuh? Ilmu tanpa rasa. Ilmu tanpa takut kepada Allah. Ilmu akan tetapi tanpa cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Ilmunya cuman ilmu. Tidak dapat memandu kehidupannya. Jangan sampai kita dapat ilmu yang seperti ini. Kita minta ilmu yang berbarengan dengan cahaya. Ilmu yang katanya Nabi besar Muhammad, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ilmu yang tanpa cahaya, siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, tapi tidak bertambah cahayanya, tak akan bertambah dari Allah kecuali menjadi semakin jauh saja. Ngeri benar. Kita nggak mau ilmu yang kayak gitu. Ilmu yang Nabi Muhammad bahkan berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita nggak mau ilmu yang model begitu. Kita mau ilmu yang menjadi cahaya memandu kita dalam kehidupan ini. Subhanallah. Ilmunya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ilmunya para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ini saya mau cerita nih. Imam Syafi'i satu waktu ditanya, Imam, apa hukumnya mencium istri di waktu bulan Ramadan? Lagi puasa nih. Apa hukumnya mencium istri, Imam? Kata Imam Syafi'i, oh bisa batal puasanya, hati-hati. Oh gitu, Imam. Udah makasih, Imam. Jalan. Gak lama kemudian datang lagi laki-laki yang lain di majelis yang sama. Masih Imam Syafi'i barengan sama beberapa murid-murid beliau. Imam, tanya dong. Iya. Apa hukum mencium istri lagi bulan Ramadan? Kata Imam Syafi'i, nggak apa-apa kok. Nggak batal puasanya. Oh begitu Imam. Makasih Imam. Ya. Pulang. Yang bingung muridnya. Ghayyarta ijtihadak ya Imam. Apakah engkau menghilangkan atau engkau mengganti, mengubah ijtihadmu, pendapatmu wahai Imam? Enggak, kata Imam Syafi'i. Lantas mengapa pertanyaan sama dari orang yang berbeda bisa kau jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula? Padahal pertanyaannya sama juga. Imam Syafi'i pun kemudian menjawab. Yang bertanya pertanyaan pertama itu seorang pengantin baru yang baru saja menikah. Ia masih sangat bersyahwat dengan istrinya.
Karenanya jawabannya berbeda. Sementara yang kedua, pengantin lama yang bahkan sudah lowbat. Pengantin lama yang istrinya tuh suka merasa kayak yang, kamu kok jarang menyentuh saya sih? Apakah kamu udah gak sayang lagi nih sama saya? Puasa tahu. Bulan Ramadan. Saya kalau nyentuh-nyentuh kamu, kalau saya cium kening kamu tuh bisa batal puasanya. Coba kita tanya sama Imam Syafi'i. Yaudah nih saya tanyain ya sama Imam Syafi'i. Batal tuh enggak? Datanglah dia kepada Imam Syafi'i. Imam, cium istri apa hukumnya kau bulan Ramadan? Enggak batal, Pak. Enggak apa-apa. Masya Allah. Ini ilmunya Imam Syafi'i, saudariku sekalian. Ilmu dibarengi dengan cahaya. Bisa lihat siapa yang nanya. Karenanya dijawab sesuai dengan kebutuhan si penanya tersebut. Ilmu dengan cahaya. Masya Allah. Ada seorang perempuan, waliyah min auliyaillah. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan cahaya. Tinggal di sebuah kampung yang jarang ada ustadz, jarang ada ustadzah datang ke sana. Dia belajar ilmu tentang Islam dari dulu-dulu sedikit-sedikit gitu kan. Tapi dia udah belajar tuh caranya sholat segala macam. Hatinya penuh dengan cahaya. Satu hari datang ustadz. Datang anak-anak santri-santri. Pada mau ngajarin surat Al-Fatihah dengan tajwid, makhraj, dan semua yang telah mereka pelajari di pondok pesantren. Si nenek-nenek perempuan solehah ini yang hatinya telah bercahaya dengan cahaya Allah. Dia bilang, alhamdulillah datang ustadz, alhamdulillah ngajarin kita surat Fatihah. Belajar dah. Datang ke situ. Didengerin Quran satu-satu sampai giliran si nenek ini nih. Ayo nek. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tuh neneknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Si. 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 Gak kena-kena nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Susah banget ya. Setengah jam enggak dapat tuh. Kata neneknya, dahan aja dah. Maaf ya. Ustadz pamitan dah Ustadz. Susah benar nih belajar Al-Fatihah. Perasaan kayak Fatihah saya baca di zaman kecil. Nyata salah-salah juga saya. Belum ghairil maghdubi tuh. Udah Ustadz, saya pulang aja. Ya udah deh nenek nggak bisa nih. Saya pamit aja Ustadz ya. Ya udah deh kesian sama yang lain-lain. Ya udah nek. Pulang nih. Di depan suraunya tuh, depan langgar, depan tempat dia belajar nih. Ya, depan musolahnya tuh.
ada sungai. Si nenek ini jalan, kemudian dia kayak biasanya gitu. Dia tuh kalau mau lewat di atas sungai, teman-teman, itu dia punya keramat cukup dengan baca bismillah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, jalan tuh di atas sungai. Si anak tadi ini, si santri ini tadi, dia lagi dengerin orang ngajar, lagi dengerin santri yang lagi dengerin orang baca Quran. Dia lihat, hah, tunggu bu, tunggu pak, tunggu bentar. Dia lari ke depan situ, dia liatin, subhanallah, tuh nenek-nenek jalan di atas sungai, nggak pakai apa-apaan. Masya Allah, dibilang, nek. Bagaimana mungkin saya dapat melewatkan memberikan ilmu kepada seorang perempuan yang bahkan Allah telah bagikan kepadanya kekeramatan, kemuliaan. Si nenek itu lagi tengah jalan, dia mikir gitu, nggak sabar banget nih si nenek Atuk nih ya belajar, astagfirullah. Maaf ya Allah, mau mempelajari Al-Quran surat Fatihah yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad, saya nggak sabar, astagfirullah. Balik deh ya Allah, balik ya Allah. Si santri ini tadi, astagfirullah, ngajarin seorang perempuan keramat seperti ini, bagaimana saya tidak bersabar kepadanya. Tapi mau manggilnya gimana nih, panggil sama dia, nek. Si neneknya astagfirullah, kok gak sabar ya belajar. Dia pun kemudian berbalik arah. Dia bilang, maafkan saya ya nak ya, saya gak rajin belajarnya, gak sabar belajarnya. Maafkan saya ya neknya, saya gak sabar ngajarin nenek. Yuk nek, kita balik lagi belajar lagi. Ilmu dengan cahaya. Ayo nek, yang rajin belajarnya nek. Ayo bu, kak, dek. Terus belajar, insya ilmu yang jadi cahaya buat kita. Kita pelajarin, zahir batinnya ilmu, semua mesti kita pelajarin. Wudhu kita pelajarin, sholat kita pelajarin, Quran kita pelajarin. Kita barengin antara ilmu kita dengan cahaya Allah. Dengan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dengan kita tinggalkan dosa demi dosa. Insya orang tuh kalau udah bercahaya dengan cahaya Allah, Allah bakal bagi kepadanya ilmu yang penuh dengan cahaya. Itu satu. Yang kedua, orang kalau udah bercahaya dengan cahaya Allah, Allah bagi kepadanya ibadah. Gak ada orang punya cahayanya Allah, tapi dia gak sholat, gak mungkin. Yang penting tuh hati bercahaya. Yang penting tuh cinta sama Nabi Muhammad. Sholat mah rukun Islam nomor 2, ya bener. Sholat rukun Islam nomor 2, tapi bukan artinya boleh kamu duakan sholat. Bukan artinya bahkan kamu boleh menjamak-jamak, kamu kumpulkan, kamu dua-duakan sholat antara duhur ma'asar, maghrib ma'isya, enggak. Sesungguhnya sholat punya waktunya masing-masing. Kitaban mauquta kata Allah SWT. Salat tuh punya waktunya masing-masing, nggak boleh dijamak-jamak, nggak boleh dikumpulkan tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, apalagi ditinggalkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang kalau udah ada cahayanya Allah dalam hatinya, jangankan yang fardu, yang sunnah pun tidak dia tinggalkan. Ibadah. Yuk cari cahayanya Nabi Muhammad. Tapi kok berat ya Ustazah, tahajud kok berat banget ya Ustazah. Baca Quran berat gitu.
ngantuk. Rencana nih mau 1 juz gitu kan. Baru baca beberapa ayat, setengah juz aja dah. Habis itu kayaknya panjang, setengah juga nih. Buka lembaran, begitu nyampe di akhir, Shadaqallahul Adzim. Ada yang begitu? Siapa orangnya? Kenapa nih berat mengerjakan taat? Kayaknya kamu kurang. Kurang apanya? Kurang cahaya. Kurang cahayanya teman-teman saudaraku sekalian. Kurang cahayanya. Sebab orang-orang yang telah bercahaya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya sering banget dengar orang-orang. Sering banget dengar kisah orang-orang. Tak pernah meninggalkan tahajud sejak 40 tahun lamanya. Tak pernah meninggalkan Al-Quran sejak sekian tahun lamanya. Hatam setiap seminggu sekali, 10 hari sekali sejak 30 tahun lamanya. Tak pernah meninggalkan membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnya sejak zaman sebelum balegnya. Subhanallah, ahli-ahli ibadah teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa begitu? Cahaya Allah dalam hati mereka. Ada satu habaib datang ke Indonesia. Terus ini pernah diceritakan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Pernah diceritakan juga oleh kiai saya. Ada satu habaib datang ke Indonesia. Terus dia sedang berkunjung di sebuah pondok pesantren. Tanyain sama kiainya, "Beb, mau dipijit, Beb?" "Oh, boleh." Disuruhlah salah satu santri buat mijetin Habib ini. Saya nggak inget pasti namanya. Nggak inget pasti siapa orangnya gitu. Terus akhirnya sama kiainya dipesenin, "Nak, pijitin Habibnya sampai tidur ya, Nak." "Baik, Kiai." Dipijitlah. Waktu awal mula dipijit tuh kiainya, Habibnya udah bilang, "Makasih ya udah pijitin, makasih." "Iya, Bib, santai Bib, insya Allah Bib, mudah-mudahan enak Bib badannya Bib." "Ya khair, dah. Saya baca Quran gak apa-apa kan ya, Nak?" "Ya, fadal Bib, silakan Bib." Habibnya baca tuh Fatihah, habis itu awal Baqarah, Alif Lam Mim, baca terus tuh. Si santri ini udah nyampe, dia udah mijit 1 jam. Habibnya nih masih lagi baca Quran. Dipesenin sama kiainya kan, sampai tidur. Jadi dia tuh mijitin terus aja. Nggak kelar-kelar baca Quran sampai 2 jam, 3 jam dia masih mijit aja. Sampai kemudian dapat 4 jam dia masih mijit aja sampai ketidur-tiduran gitu dia. Sampai ngantuk-ngantuk ketiduran, Habibnya masih baca Quran aja. Sampai kemudian 4 jam sesudahnya Habibnya kebangun. Dia bilang, "Lah Nak, ngapain kamu masih mijit saya?" "Saya dipesenin sama kiai saya, pijitin Habib sampai tidur." Nah, Habib nggak tidur-tidur. "Saya udah tidur," kata Habibnya. "Tapi Habib masih baca Quran." "Ya ampun Nak, saya lupa bilang sama kamu. Saya kalau baca Quran, saya kalau tidur sambil baca Quran." Ya Allah, hati bercahaya. Kita jangankan sambil tidur, nggak tidur aja baca kuliah kebolak-balik. Kok kayak nggak kelar-kelar baca kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Ini lakum dinukum waliyadinnya mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kayak rada lain ya. Salahnya di mana
ini. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Insya Allah. Apalagi kau baca Yasin. Makanya nggak berani tuh baca Yasin sendirian secara hafalan. Betul nggak? Walau nasya'u latamasna ala walau nasya'u lamasahnahum walau nasya' ini yang mana di? Duh, aduh. Nih Habib baca Quran sambil kenapa bisa begitu? Hati yang penuh dengan cahaya. Masya Allah. Tahadutsan bin ni'mah, saya ceritakan ini kepada teman-teman, mudah-mudahan jadi motivasi. Abah saya tuh kalau pagi sama sore baca Yasin. Tiap pagi sama sore. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Doakan abah saya mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, fi taatillah insyaallah. Amin. Saya udah merasakan kepahitan di atas muka bumi. Umur saya udah sangat tua. Ini tahun ini nih saya berumur 45 tahun. Saya udah ngerasain kemiskinan, gak punya duit biasa aja tuh. Saya udah ngerasain kelaparan, segala macam bentuknya udah pernah tuh. Saya udah pernah ngerasain ditinggal lagi sayang-sayangnya. Teman-teman sekalian, dari semua kepahitan di bumi gak ada yang lebih pahit daripada ditinggalkan Umi meninggal dunia. Saya minta teman-teman doain biar abah saya panjang umur. Juga guru-guru saya doakan mereka panjang umur. Doakan Habib Umar panjang umur, Babah Nur panjang umur. Habibana Zain bin Smith biar panjang umur, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doakan suami saya panjang umur. Orang-orang yang saya sayangi mudah-mudahan pada panjang umurnya, amin. Abah saya waktu itu lagi sakit panas demam. Umi saya jagain abah saya, tengah malam abah saya ngigau. Beliau baca Yasin dari awal sampai akhirnya. Umi saya bilang, ya Allah, Umi baca Yasin. Enggak lagi ngigau aja nak, salah-salah mulu. Abah bisa-bisanya ngigau baca Yasin dari awal sampai akhir, enggak ada yang salah. Sampai Umi pegang Quran, Umi liatin nih abah lagi ngigau nih, abah lagi ngigau. Baca Yasin enggak salah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ahli ibadah teman-teman. Umi saya waktu masih hidup, tahadutsan bin ni'mah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya punya orang tua yang soleh-solehah, mudah-mudahan anaknya bisa ikutan nyontoh orang tuanya. Saya ceritakan ini buat jadi motivasimu saudariku sekalian. Bahwa nggak usah cari orang-orang yang jauh-jauh, yang deket-deket nih. Yang mata saya bisa lihat gitu kan. Mata kamu bisa lihat gitu. Umi saya kok datang ke sana gitu lah, datang belakangan nih. Umi saya kan meninggal dunia tahun lalu. Saya datang tahun-tahun terakhir gitu kan. Kalau lagi ada waktu kosong saya datang ke Indramayu gitu. Umi saya tuh tidur awal, kayak jam 9, setengah 9 tuh udah tidur. Tapi tuh saat saya belum tidur jam 12 malam beliau udah bangun. Udah tuh, sampai pagi. Sampai pagi. Ngapain? Sholat, Quran. Sholat lagi, Quran lagi, sholawatan, baca maulid, baca zikir, gitu terus sampai subuh. Sebelum subuh pergi ke masjid. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Tidurnya malamnya dikit, tidur malamnya dikit, kayak 2 jam, 3 jam gitu. Udah cukup tuh buat beliau. Yang panjang ibadahnya di waktu malam. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar buat nyontoh. Hati yang penuh dengan cahaya enggak akan merasa keberatan buat ibadah. Mudah-mudahan Allah karuniakan cahaya
dari cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang nomor 3, orang kalau udah tercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad, cahaya itu akan memandu kehidupannya. Satu tadi itu kan memandu ilmunya, bikin ilmunya jadi ilmu yang bercahaya. Yang kedua memandu ibadahnya, menjadikan ibadahnya ibadah yang bercahaya. Enggak berat lagi, penuh dengan kehusyuan gitu kan. Ilmunya jadi cahaya, ilmu yang tidak dikuasai dengan hawa nafsu. Ilmu yang tidak diiringi dengan cinta dengan dunia. Yang ketiganya nih, orang kalau bercahaya dengan cahayanya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad, cahaya tersebut akan diterjemahkan lewat akhlak. Orang kalau udah cahayanya, ada cahayanya Allah dalam dirinya, akhlaknya bakalan mulia. Gak gampang marah-marah, gak pernah keluar dari lisannya kata-kata kotor, kata-kata kasar. Mau tahu apakah kamu sudah bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad? Tanyakan suamimu seberapa sering ia sakit hati dengan tingkah lakumu. Tanyakan anak-anakmu seberapa sering mereka mendapatkan marah-marahmu. Kalau dirimu telah bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad, akhlakmu akan terpuji, perkataanmu akan baik, tingkah lakumu akan menjadi tingkah laku yang mulia. Mulia, akhlakmu bakalan jadi mulia. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Orang kalau udah tercahayai dengan cahayanya Nabi Muhammad, akhlaknya bakalan mulia. Itu sebabnya katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat, kan orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad dong. Kan katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, ana atau anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya akan dikumpulkan di akhirat dengan yang paling dia cintai. Maka yang paling dekat tempatnya dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak cahayanya, yang paling cinta kepada Nabi Muhammadnya. Dan kata Nabi Muhammad, mereka adalah ahasinukum akhlaqo, yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Karena orang kalau dekat sama Nabi Muhammad ya mulia akhlaknya. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad artinya bercahaya dengan cahayanya Nabi Muhammad, ia akan menjadi seseorang yang bagus akhlaknya. Lihat aja seberapa bagus akhlakmu itu. Kalau kamu lihat akhlak kamu begitu bagus, berarti udah deket sama Nabi Muhammad. Kok masih berantakan ya saya ustazah? Kurang dekat sama Nabi Muhammad. Deketi lagi Nabi Muhammad. Habib Ali dalam hal ini mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tak ada akhlak terpuji di atas muka bumi ini kecuali bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Semakin kuat cahaya Nabi Muhammad dalam dirimu, semakin mulia akhlakmu.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya kenapa Habib Umar bin Hafid begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan yang telah menculik ayahnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ayahnya Habib Umar bin Hafid diculik saat Habib Umar bin Hafid berusia 10 tahun. Disiksa, kemudian dibunuh hingga sampai dengan sekarang, saya nggak tahu sekarangnya, sampai dengan saya saat berada di sana, keluarga Habib Umar bin Hafid masih belum tahu di mana kubur ayahanda mereka. Saudaraku sekalian, satu hari datang seorang laki-laki tua kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri, dengan suara bergetar, dengan wajah pucat. Dia berkata dengan badan yang gemetaran. Dia bilang, kamu kan muridnya Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Ali Al-Jufri, betul. Saya murid Habib Umar bin Hafid. Bolehkah kamu sampaikan salam saya kepada Habib Umar dan seluruh keluarga Habib Umar, terutama kepada ibunda Habib Umar bin Hafid Hubabah Zahra. Kata Habib Ali Al-Jufri, saya akan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata laki-laki tersebut, tolong sampaikan salam saya kepada Habib Umar dan seluruh keluarga Habib Umar bin Hafid, terutama Hubabah Zahra, ibunda Habib Umar. Saya adalah salah satu di antara mereka yang menculik Habib Muhammad bin Hafid pada masa tersebut. Saya salah satu di antara mereka. Sampaikan maaf saya kepada mereka dari sejak saya melakukan hal itu pada malam tersebut, pada hari tersebut sampai dengan sekarang. Saya tidak bisa tidur kecuali dengan minum obat-obatan tidur. Maafkan saya. Tolong sampaikan salam saya kepada Habib Umar bin Hafid dan seluruh keluarganya. Sampaikan permohonan maaf saya kepada mereka. Saya dari dulu ingin menyampaikan ini, tapi saya tak pernah punya keberanian untuk itu. Disampaikanlah hal ini kepada Habib Umar ketika Habib Ali Al-Jufri sampai di Tarim. Dan jawaban Habib Umar, saudaraku sekalian, jawaban Habib Umar, kami sudah memaafkannya dari hari pertama orang tua kami diculik. Akhlak. Pekerti yang mulia, teman-teman saudaraku sekalian. Maka kalau ada di antaramu yang ada dalam hatinya orang itu, saya nggak akan pernah memaafkan dia seumur hidupnya. Kalau ada dalam hatimu seseorang yang kamu tak mampu memaafkan dia, kamu bahkan berniat saya akan menuntutnya di akhirat nanti, saya kasih tahu, kamu kurang bercahaya. Saya kasih tahu, kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kamu mau nyari keselamatan, nih awal tahun, pertanyakanlah kapan kiranya cahaya Nabi Muhammad akan masuk ke dalam relung hatimu itu. Kalau kamu memang benar-benar berharap cahaya Nabi Muhammad dapat memandumu, segeralah ucapkan saat ini juga, ya Allah, saya maafkan kesalahan semua orang kepada saya, termasuk dia ya Allah. Maafkan teman-teman. Akhlakmu mulia, cahaya Nabi Muhammad akan ada dalam hatimu. Itu keempat. Ketiga, yang keempat, saudaraku sekalian, orang kalau ada cahaya Nabi Muhammad dalam hatinya, dalam dirinya, hatinya, ruhnya akan bercahaya. Dan ruh yang bercahaya akan selalu merindukan Allah,
akan selalu merindukan Nabi besar Muhammad. Ruh yang bercahaya akan tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang bercahaya tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati yang bercahaya tahu. Karenanya hati yang bercahaya tak akan pernah mampu mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari belajar untuk menuju cahaya. Yuk, biarkan semakin dekat dengan cahaya, semakin dekat dengan cahaya, semakin dekat dengan cahaya. Amin. Awal tahun mudah-mudahan kita memantaskan langkah untuk menuju sang cahaya. Amin. Mudah-mudahan langkah kita nih di awal tahun nih, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, mendekati Nabi besar Muhammad, menuju kepada jalan cahaya, melewati jalan cahaya setapak demi setapak, menuju cahaya Allah, menuju baginda Nabi besar Muhammad, menuju surga, menuju keselamatan di hari akhirat, menuju kecepatan cahaya hingga ia mampu melewati jembatan Sirat secepat kilat. Menuju cahaya hingga kelak di hari hisab Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab-hisab kita. Menuju pertanggungjawaban amal hingga kita selamat di hari pertanggungjawaban amal. Semoga saja Allah jadikan kita dibangkitkan di hari akhirat dengan memiliki cahaya. Aktsiru minas salati alaik, kata Nabi Muhammad, berbanyak salawat kepadaku, fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Perbanyak cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak rindu kepada Nabi Muhammad, perbanyak sebut Nabi Muhammad dalam salawat dan salammu, perbanyak menghadiri majelis-majelis maulid, majelis-majelis salawat, majelis-majelis ilmu, majelisnya para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Sebab salawat kalian, cinta kalian, rindu kalian, duduknya kalian di majelis-majelis maulid, majelis-majelis salawat akan menjadi cahaya bagi kalian di hari akhirat nanti. Semoga kita semuanya dianggap Allah sebagai pejuang-pejuang cahaya, peraih-peraih cahaya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatul Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan buswadir, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla الموت, وشهادة عند الموت, ومغفرة بعد الموت, وعفوا عند الحساب, وأمانا من العذاب, ونصيبا من الجنة, وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم, وارزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من عندك نورا. Allahumma inna nas'aluka min indika nura. Allahumma ij'alin nura fi aydina wa fi aymanina wa an syama'ilina
wa min fawqina wa min tahtina wa min waraina. Allahumma ij'alin nura fi aidina wa fi guburina fi hasyrina wa fi nashrina. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami cahaya. Cahaya bagi mata-mata kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karuniakanlah cahaya bagi mata-mata kami, ya Allah. Mata yang terjaga dari yang haram, mata yang terjaga dari yang haram. Jangan biarkan seorang pun di antara kami matanya berlumuran dengan dosa-dosa, ya Allah. Ampuni dari kami semua dosa mata-mata kami, ya Allah. Jagalah mata-mata kami, ya Allah, agar tidak lagi kami biarkan berlumuran dengan dosa-dosa. Ya Allah, karuniakanlah kami mata yang dapat memandang dengan cara Nabi Muhammad memandang. Karuniakanlah kami mata yang dapat memandang orang tua kami dengan pandangan penuh kasih sayang. Memandang suami, anak-anak kami dengan pandangan penuh kasih sayang. Memandang saudara-saudari kami, memandang umat Islam dengan pandangan penuh kasih sayang. Ya Allah, jangan biarkan mata kami memandang siapapun dengan pandangan penuh kebencian. Ya Allah, karuniakan pada kami mata yang terjaga. Cahayakanlah mata-mata kami, ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosanya, ya Allah. Karuniakanlah cahaya di telinga kami, ya Allah. Hingga telinga kami menjadi telinga yang senang mendengarkan kebaikan. Telinga yang senang mendengarkan ayat Al-Quran dilantunkan. Telinga yang senang mendengar salawat Nabi Muhammad dilantunkan. Ya Allah, telinga yang gemar mendengarkan kisah-kisah tentang baginda kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah cahaya di telinga kami, ya Allah. Telinga yang tak suka mendengarkan kebatilan, telinga yang tak suka mendengarkan hal-hal yang menjadikan kami terhalang darimu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah cahaya di lisan-lisan kami. Jauhkan lisan kami dari kebohongan. Jauhkan lisan kami dari ghibah namimah. Jauhkan lisan kami, ya Allah, dari menyakiti hati siapapun hamba-hambamu. Ya Allah, jauhkan lisan kami dari pamer. Jauhkan lisan kami dari riya, ujub, sum'ah. Jauhkan lisan-lisan kami dari memuji diri sendiri. Ya Allah, karuniakanlah pada lisan-lisan kami kesenangan memuji-Mu, ya Allah. Kesenangan memuji Nabi kami Muhammad. Kesenangan memuji hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah, para wali-wali-Mu, ya Allah. Karuniakanlah lisan-lisan yang gemar bersolawat, lisan yang gemar membaca Al-Quran, lisan yang gemar berzikir, memuji-muji-Mu, ya Allah. Menyebut-nyebut nama-Mu. Lisan yang senang beristighfar, lisan yang senang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, tangan kaki kami perlu cahaya-Mu, ya Allah. Perut farji kami perlu cahaya-Mu, ya Allah. Hingga ia tidak suka melanggar hal-hal yang Kau haramkan. Hati kami perlu cahaya-Mu, ya Allah.
memandu langkah kehidupan kami ya Allah, agar akhlak kami baik, agar ilmu kami bercahaya, agar pekerti kami mulia, agar kami bisa berkarakter dengan kepribadian yang bertakwa. Karuniakanlah kepada kami hati yang baik ya Allah, hati yang bercahaya dengan cahayamu baginda kami Nabi besar Muhammad, hingga hati kami tahu siapa yang harusnya dia cinta. Bukankah hati yang sehat tahu kepada siapa seharusnya cinta tertambat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon cahayai hati kami dengan cahayamu ya Allah, hingga kami bisa berkehidupan dengan kehidupan yang baik, hingga akhirnya kami dapat mati dengan akhir kematian yang baik, hingga akhirnya di dalam kubur kami bisa mendapatkan kehidupan yang baik, hingga akhirnya di akhirat nanti kami dapat berkumpul dengan nabinya orang-orang yang baik, dengan manusia paling baik baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami di tahun ini dengan kehidupan yang baik. Demikian pula tahun-tahun selanjutnya ya Allah. Selagi masih ada umur kami di kandung badan, hidupkan kami dalam kehidupan yang baik. Jauhkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Hindarkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari kedurhakaan ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan mulia ya Allah, sebagai hamba-Mu yang mulia ya Allah, sebagai umat Nabi kami Muhammad yang mulia ya Allah. Muliakanlah hidup kami ya Allah, hingga Kau muliakan mati kami ya Allah. Mati dalam keadaan yang mulia ya Allah. Matikan kami kelak dalam keadaan yang mulia ya Allah. Matikan kami nanti dalam keadaan yang mulia ya Allah. Mati dalam husnul khatimah, mulia sebagai hamba-Mu, mulia sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan jauhkan mata kami dari mata Nabi Muhammad. Jangan jauhkan telinga kami dari telinga Nabi Muhammad. Jangan jauhkan anggota tubuh kami dari anggota tubuh Nabi Muhammad. Jangan jauhkan hati kami dari hati Nabi Muhammad. Jangan jauhkan roh kami dari roh Nabi Muhammad. Jangan jauhkan cinta kami dari cinta Nabi Muhammad. Jangan jauhkan rindu kami dari rindu Nabi Muhammad. Hingga kelak di hari akhirat, Kau izinkan kami untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada siapapun di antara kami yang tidak Engkau perkenankan memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan biarkan ada siapapun di antara kami ya Allah yang kelak di hari akhirat tidak ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jangan ada siapapun di antara kami ya Allah yang tercecer dari rombongannya Nabi Muhammad, yang tertinggal dari rombongan Nabi Muhammad, yang terpecat dari rombongan Nabi Muhammad. Ya Allah, biarkan semuanya memandang wajah Nabi Muhammad. Meski sekotor apapun dirinya ya Allah, meski sebanyak apapun dosanya ya Allah, meski seberapapun hina matanya ya Allah, kami mohon padamu, ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupi segenap aib-aib kami ya Allah. Bimbing kami di sisa kehidupan kami ya Allah.
biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Biar pantas ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk kedua orang tua kami yang tercinta, untuk seluruh keluarga kami ya Allah, untuk suami dan anak-anak kami ya Allah, untuk saudara-saudari kami ya Allah, untuk sahabat kerabat kami ya Allah. Pastikan semuanya ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Pastikan semua berkumpul di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pernah kau cabut hidayah yang telah engkau berikan dalam hati-hati kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.